Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa firli fa innahu la yaghfiru adzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Nasirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah subuh Ramadan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya, segala limpahan hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat dalam kemudahan melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan ini, dan khususon nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Beberapa kerabat yang tahun lalu di bulan Ramadan bersama kita, berjamaah bersama, ngaji bersama, tadarus bersama, bertaklim bersama, namun hari ini mereka sudah mendahului kita. Semoga sekecil apapun amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebesar apapun khilaf dan dosanya diampuni oleh Allah, dan semoga dimudahkan jalan menuju jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita juga akan tetap dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Kita nggak tahu apakah ini aja menjadi Ramadan yang terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, dipanjangkan usia dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah kenikmatan tersendiri yang patut disyukuri. Karena kita dengan memasuki bulan Ramadan ini, kita berarti mendapatkan kesempatan meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan dengan segala keutamaan yang ada padanya. Kata Rasulullah waktu ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan banyak amalannya, umurnya dipanjangkan dan amal baiknya juga dipanjangkan, diperbanyak. Itulah sebaik-baik kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasulullah ini. Karena apa? Sering kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, memang dipanjang umurkan. Tapi panjangnya umur tidak disyukuri dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Maka sia-sialah panjang umur kita. Penjelasan hadis dari Rasulullah tentang dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan amalannya, ini penjelasan hadis ini bisa disimak dalam hadis tentang mimpi Thalqah bin Ubaidillah. Ini bisa dibaca di kitab Sunan Ibnu Majah. Kalau kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis yang disusun oleh Bukhari dan Muslim, itu namanya kitab sahih, kitab sahihah, karena beliau berdua itu hanya menghimpun hadis-hadis sahih. Tapi kalau mazhab yang lain, imam-imam lain, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad dan lain-lain, ini dihimpun dalam satu kitab sunan, artinya kumpulan-kumpulan sunnah. Jadi di dalamnya masih kemungkinan ada yang dhaif, tapi kalau yang kitab sahih
dari Muslim, Bukhari Muslim, itu sudah jelas jaminannya adalah sahih. Hadis riwayat ini saya ambilkan dari kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadisnya 3915 pada kitab Tabir Mimpi. Karena ini bercerita tentang mimpinya seseorang, maka perlu saya sampaikan siapa dia. Jangan sampai nanti semua orang mimpi akan mengikuti cerita seperti ini. Tolhah bin Ubaidillah itu sepupu daripada Abu Bakar, masuknya Islam karena Abu Bakar. Sepupu itu berarti putra pamannya Abu Bakar. Pada saat perang Uhud, beliau adalah bempernya Rasulullah. Waktu ada panah melesat kencang ke arah Rasulullah, dia tangkap dengan tangannya, dan tangannya hancur sehingga dia habis jari-jarinya karena menyelamatkan Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah menyebutnya Tolhah al-Khair, Tolhah yang baik hati. Di dalam perang Dzul Ashirah disebut sebagai Tolhah al-Fayad, yaitu Tolhah yang melimpah keberaniannya. Dan dalam perang Khaybar disebut Tolhah al-Jud, Tolhah yang dermawan karena membantu kebutuhan perang yang tidak sedikit yang dilakukan oleh sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Beliau wafat pada usia 64, dimakamkan di Basrah. Itulah yang akan kita bahas tentang bagaimana beliau mimpi. Karena tidak semua mimpi itu mesti bisa disikapi seperti ini. Inilah mimpinya orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, dan salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Beliau ini. Ketika singkat ceritanya ada 2 laki-laki dari suku Qodo'ah. Hampir semua yang meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan 2 orang ini namanya siapa. Semuanya tidak yang menyebutkan. Tapi beberapa hadis menyebutkan ada perbedaan yang menceritakan 2 orang ini. Salah satu hadis diceritakan yang satu ahli ibadah dan ahli jihad, yang satu biasa-biasa saja. Ada yang hadis riwayat lain juga menggambarkan bahwa keduanya adalah hidupnya kaya raya. Artinya apa? Ini disebutkan hidupnya kaya raya. Dia orang yang kaya raya, taat ibadah. Berangkat perang itu tidak mikir 2 kali. Karena balasannya adalah mati syahid. Jadi harta itu sudah dipikir nomor sekian. Walaupun dia, makanya dalam hadis itu ada yang meriwayatkan bahwa keduanya adalah orang kaya raya. Beliaunya ini, keduanya ini masuk Islam secara bersamaan. Kenapa disebutkan masuk Islam secara bersamaan? Nanti dalam riwayat ini nanti wafatnya berbeda memang. Wa kana islamuhuma jami'an. Dia 2 orang menghadap Rasulullah baiat masuk Islam bersama-sama. Ketika ada panggilan jihad, keduanya sudah nggak mikir, langsung berangkat berjihad. Namun yang satu mujtahidu minhuma, menemui ajal menjadi syahid. Dan yang satunya, dan orang syahid ini kata Rasulullah sudah dijamin. Kita faham ya, orang yang syahid itu kan jaminan surga. Ternyata hadis Rasulullah ini tidak seutuhnya jaminan surga. Karena seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosanya sehingga dia masuk surga. Di akhir hadis ini jarang disebutkan illa daina, kecuali hutang. Jadi walaupun mati syahid, tapi kalau masih berhutang, maka gantung kesyahidannya, maka keluarganya harus segera menyelesaikan hutangnya. Makanya kalau ada yang wafat itu mesti ditanya utang piutang. Kalau ada yang punya tanggungan utang piutang di almarhum, silakan diselesaikan. Karena syahid saja itu gantung karena utang. Ini urgensinya daripada sini. Sedang satunya masih hidup, summa makasal akhoru ba'dahu sanatan. Yang satunya pulang dengan kemenangan dan dia sempat hidup sampai 100 tahun. Namun kemudian di tahun berikutnya beliau meninggal. Itu data kedua orang itu
Ini data ini bukan mimpi. Ini kurikulum vitae 2 orang sahabat yang disebutkan dalam mimpinya itu. Lah, pada suatu saat Tolha itu mimpi. Dia mimpi di depan surga, Babal Jannah, bertiga. Dia sama 2 orang itu intip-intip di depan pintu surga itu, nungguin malaikat yang ada di dalam. Tiba-tiba keluar malaikat yang satunya. Malaikat keluar, manggil. Ternyata yang dipanggil itu yang mati sakit, bukan mati syahid. Silahkan si Fulan B masuk ke surga. Tolha mikir, kata Rasulullah, kalau syahid itu jaminan surga. Kok malah yang mati syahid nggak dipanggil duluan, yang dipanggil kok malah 1 tahun kemudian dengan mati sakit. Dalam penasaran gitu, Rasulullah Tolha nunggu lagi, muncul lagi malaikat memanggil yang satunya. Fulan A, silakan masuk. Nah, silakan masuk. Kemudian Tolha sendirian aja di situ. Ya agak kepedean juga, pinginnya juga dipanggil juga masuk surga. Di dalam mimpinya itu tinggal saya, kok nggak dipanggil-panggil. Kemudian malaikat kemudian keluar, fa innaka lam yakni laka ba'du fa asbaha, sudahlah kamu kembali, yakni karena kamu belum waktunya. Pada saat dia diusir malaikat suruh kembali, inilah dia terbangun dari mimpinya. Duh, saya mimpi. Nah, dari mimpinya itu penasaran, cerita-cerita dengan kepada para sahabatnya juga heran, kenapa mesti begitu? Mati syahid kan seharusnya duluan masuk surga, tapi kenapa kok itu yang dimasukkan duluan? Ya udah, kita datang aja ke Rasulullah. Maka datanglah mereka ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya semalam mimpi seperti ini. Kenapa kok itu terjadi? Yang syahid tidak duluan, malah yang mati syahid 1 tahun kemudian kok dipanggil ini. Kata Rasulullah, wa adraka Ramadhana fasoma, bukankah ia mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa? Ini intinya, Pak. Dipanjangkan umur kemudian ketemu Ramadan berpuasa. Jangan kita dipanggil, dipanjangkan umurnya bertahun-tahun, ketemu Ramadan biasa-biasa aja. Tidak akan mengalahkan orang yang mati syahid. Tapi Rasulullah bilang, bukankah dia dipanjangkan umurnya dan bertemu Ramadan dan berpuasa. Kalau cuma bertemu Ramadan toh ya memang akan bertemu, tapi penekanannya di sini adalah berpuasa. Kemudian Rasulullah menegaskan, fasolla kadza wa kadza, bukankah dia sholat ini, sholat itu di dalam Ramadan itu. Dia sholat wajib, nambah sholat sunnahnya. Min syadjatin fin sanati, dengan beberapa sujud dan dalam setahun. Qala bala, kata mereka, iya Rasulullah. Bayangkan 1 tahun itu kalau dihitung sujudnya aja sudah berapa? 1 rakaat itu 2 sujud, 17 rakaat, 54 kali sekian. Ya kalau dihitung-hitung mungkin dalam 1 tahun itu ada 12.240. Memang saya hitung supaya Bapak nggak repot-repot ngitung. Itu kalau 5 waktunya tok yang dilakukan, itu bedanya yang sudah meninggal dan bedanya yang dipanjangkan umurnya dalam 1 tahun. Dia mempunyai pahala sujud rakaatnya itu sekian. Itu yang membedakan, yang kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ini Bapak dan Ibu sekalian, titik perhatian kita. Fama bainahuma abda'u mimma bainas samai wal ardi, sungguh orang yang dipanjangkan umurnya dengan selisih 1 tahun itu derajatnya seperti langit dan bumi. Tapi tadi intinya sholat, ketemu Ramadan dan berpuasa, beramal ibadah di Ramadan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian salah satu, kalau kita ketemu Ramadan, kita sampaikan ya marhaban Ramadan. Ya marhaban Ramadan itu adalah ungkapan target kita menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan kalbu yang bersih. Karena ucapan marhaban ya Ramadan itu hanya untuk tamu-tamu agung.
Kalau ahlan wasalan mungkin ya kalau Pak Nardi ke rumah ahlan wasalan Pak Nardi gitu. Tapi begitu Ramadannya datang ya kita ucapannya ya marhaban Ramadan. Itu ungkapan bagi satu yang agung. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini selain itu tadi akan kami sampaikan beberapa the power of Ramadan, kekuatan daripada bulan Ramadan. Ketika perintah Siyam itu diturunkan dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Ada satu yang perlu kita perhatikan bahwa Rasulullah mengomentari turunnya perintah, pertama kali mengomentari turunnya perintah Ramadan itu yang sebagai kurikulum Ramadan dari Rasulullah, yang bisa Bapak baca di kitab Sahih Bukhari, kitab ke-30, kitab puasa, bab 1 keutamaan puasa, hadis Sahih Bukhari nomor hadis 1894, Sahih Muslim 1949, Sunan Nasai, saya bacakan semuanya, nanti dibilang soalnya ceramahnya sanadnya nggak jelas. Yang saya nyebut, makanya ada sekali-sekali saya sebutkan urutannya. Kalau nanti Bapak kepingin mendalami silahkan dibaca di kitab yang saya bacakan tadi. Rasulullah begitu ada perintah itu langsung beliau berkata, siamu junnatun, inilah puasa akan menjadi perisai. Perisai itu dalam arti goib, tidak secara hakiki dalam bentuknya perisai seperti perang. Pokoknya adalah ada jin dan nun itu biasanya kan goib, janin goib, jin goib, junnah goib, jannah goib. Jadi kalau ada huruf itu biasanya mengartikan sesuatu yang goib. Syekh Ibnu Utsmainin rahimakumullah dalam kitab Syarh Arba'in Nawawiyah menjelaskan maksudnya siamu junnatun, siam itu adalah perisai. Maka nanti akan kita buktikan pada diri kita masing-masing, Pak. Apakah dengan puasa itu benar-benar jadi perisai. Siamu junnatun, bahwa puasa itu akan jadi perisai baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan dijauhkan dari amalan-amalan lisan, misalnya wala rofaswa, wala fusuko, wala jidala. Maka kita tidak akan bicara-bicara kotor, kita tidak akan bicara fasik yang mengingkari syariat, dan kita tidak akan bertengkar dan berdebat karena kita lagi puasa. Kalau ada yang ngajak berantem, ya kita bilang aja, ini soimun, saya lagi puasa. Kita buktikan nanti pada diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Kalau pembatal puasa itu anak cucu saya yang SD kelas 1 itu 30 hari bisa nutup karena menahan lapar dahaga dan hubungan malam. Tapi perusak pahala puasa ini yang memang tidak mudah menjaga. Waktunya banyak, nganggur, ya sudah, gosip aja. Itu berarti puasanya tidak menjadi junnah. Kemudian dari gosip merembet-merembetnya ngerasani orang, dan kemudian karena nggak cocok bertengkar, berarti tidak menjadi junnah. Jadi Rasulullah waktu begitu diperintahkan puasa Ramadan itu langsung nangkep bahwa inilah junnah kita, inilah perisai kita. Itu salah satu keutamaan junnah sebagai di akhirat nanti. Kata Rasulullah, tidak seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia yang berpuasa itu dari neraka sejauh 70 musim. Jadi siapa yang puasa nanti kita sudah jauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka, insya Allah. Keutamaan kedua, power Ramadan yang kedua adalah bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kita ini hadis yang paling masyhur ini. Kalau sudah masuk puasa, cuma pertanyaannya, loh, kalau seperti itu, kok puasa yono sih masih tingkai gak karu-karuan,
ya masih gelem korupsi, ya masih ngomongnya kotor, masih suka memfitnah, suka berantem. Gampang jawabannya, itu berarti jejak digital setan di kalbunya itu belum hilang. Setannya pergi tapi jejak digitalnya itu enggak hilang. Kalau istilah sekarang orang bisa aja alasan, tapi begitu ditelusur jejak digitalnya masih kelihatan. Nah ini, jadi maksud daripada pintu di surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kemudian yang maksudnya ini diceritai, dikiaskan oleh para ulama sebagai majas bahwa pintu dibuka itu berarti kasih sayang Allah tertumpah sehingga kita itu bersemangat untuk beribadah. Bapak lihat aja kemarin waktu tarawih, saya bersyukur sekali andaikan ini juga di luar Ramadan. Alangkah indahnya umat Islam ini, semua berbondong-bondong ke masjid. Banyak ada orang yang tanya, mas mau kemana? Mau tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma karena jawabannya mau tarawih itu kan hanya ada di bulan Ramadan. Jadi setelah Ramadan hilang, Ramadan selesai, ya sudah nggak tarawih, artinya nggak nang masjid. Itu di daerah lain, tapi di kita insya Allah enggak. Nanti setelah Ramadan, kondisi saat Ramadan itu akan tetap terus dilakukan. Nah itu menunjukkan bahwa surga dibuka. Allah memberikan hidayah, taufik, kemudahan untuk melakukan ketaatan, semangat beribadah itu kuat, itu surganya dibuka. Kalau surga neraka ditutup, setan dibelenggu, sebaliknya Allah memberikan kesulitan kita untuk berlaku maksiat. Setiap mau gini biasanya jeling poso, ojo ngomong jorok kan gitu ah. Poso, ojo nyolong kan gitu ah. Artinya golek gak poso gak apa-apa. Nah ini akhirnya itu menyikapi puasa hanya rem saja berarti. Jadi inilah yang dimaksudkan dalam hadis surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kita buktikan pada diri masing-masing, nggak usah menghukumi yang lain. Loh, awakmu kok sih ngono, ya udah diri kita sendiri aja. Nanti kalau menghubungi orang lain akhirnya ya itu berarti rofas lagi. Yang ketiga, Ramadan istimewa karena Ramadan ini punya pahala yang tak terbatas. Ini kesempatan, Pak. Kesempatan yang diberikan oleh Allah selama 12 bulan, diberikan 1 bulan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada umatnya. Maka di Ramadan ini ada pahala yang semua itu terserah Allah. Istilahnya begini, orang itu, saya punya orang yang kerja di saya itu semua saya bayar 100, tapi salah satu tidak saya bayar 100. Jarno mas iku kok bentak bayar dewi, karena dia banyak membantu orangnya gini, nang saya gini nang gini, lainnya dibayar 100, sak karepku bayarnya, bisa saja tak kasih 1 juta, bisa saja tak 1,5 juta. Allah terhadap orang yang berpuasa seperti itu. Karena telah meninggalkan maksiat, meninggalkan makan dan minum untukku, maka aku yang akan memberikan pahala langsung. Dalam hati diskusinya menegaskan begitu. Jangan disia-siakan, Pak. Mari Ramadan ini kita lakukannya benar-benar, supaya benar-benar kita mendapatkan pahala yang tak terhingga. Karena apa? Karena durasi kita kan terbatas. Paling enggak ya berapa kali, kalau Rasulullah 63, saya sudah 70, saya sudah dapat bonus 7 tahun, nggak tahu. Mudah-mudahan saya tetap berdoa, mudah-mudahan Ramadan masih jumpa. Ada teman-teman yang ngomong, Pak, saya rasanya sudah siap saya dipanggil Allah. Saya bilang, saya nggak siap. Loh kenapa? Kalau kamu bilang siap itu sepertinya bekalmu itu sudah cukup menghadap Allah dan pasti masuk surga. Kalau saya katakan saya tidak siap itu kalau saya tidak, untuk memotivasi bahwa usia saya harus saya isi dengan ketaatan sampai saya dipanggil kapan saja saya tidak tahu. Tapi kalau saya katakan saya siap, nah karena saya siap ya sholatnya kok ae wong saya sudah siap meninggal, Kak. Artinya sanggupnya wis akeh lah ini. Ini motivasi untuk saya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu jangan disia-siakan bahwa
Ramadan ini akan dibalas pahala yang unlimited, diwiri hisab tanpa batas oleh Allah bagi siapa yang berpuasa. The power of Ramadan berikutnya adalah Ramadan istimewa karena seluruh waktu Ramadan ini adalah ijabah untuk berdoa. Di hari-hari biasa Bapak Ibu sekalian, di beberapa hadis disebutkan, kalau di Adzariyat 18 itu sepertiga malam disebutkan seperti itu, termasuk di hadis Bukhari. Di antara adzan dan iqamah di hadisnya Tirmidzi, kemudian ketika sedang sujud dan sholat di hadis Muslim, ketika sebelum salam dalam sholat wajib di Tirmidzi, di hari Jumat Bukhari dan Muslim. Itu tempat-tempat ijabah di luar Ramadan. Tapi bagaimana dengan Ramadan? Ramadan itu 24 jam waktu ijabah untuk berdoa. Makanya Bapak dan Ibu sekalian jangan lewatkan apa saja kegiatannya sambil berdoa. Zikir, berdoa, zikir, berdoa, zikir, berdoa. Apa landasannya? Bapak dan Ibu sekalian, satu hadis untuk menjelaskan ayat 186, 183, 184, 185, 187 ini masalah Ramadan. Tapi 186 dijepit itu masalah doa. Artinya doa di bulan Ramadan itu adalah makbul. Nah, dijelaskan dalam satu hadis oleh Rasulullah SAW, salah satu la turadu dakwatuhum, 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Anda sudah hafal semua, pemimpin yang adil, al-imamu adilu, wasoimu hatta yuftiro, orang berpuasa hingga berbuka. Ditegaskan berpuasa sampai berbuka, bukan sahur jam 10 mokel, itu bukan puasa. Nah, selama dia berpuasa, maka kapan saja berdoa itu adalah waktu yang makbul. Jangan dilewatkan, itu waktunya cuma 1 bulan, cuma 1 bulan Ramadan ini, jangan dilewatkan. Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan yang berikutnya adalah Ramadan itu waktu yang afdol untuk berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Bulan Ramadan itu nama lainnya adalah Syahrul Al-Jud, bulan dermawan. Jangan kaget Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang selama ini rodok pelit, tapi begitu Ramadan orang ngamen kait jreng dikasih duit. Ada orang minta sikit bu dikasih duit. Ada orang apa kasih duit. Memang Allah telah membelenggu setan dan menutup neraka. Maka kebaikan itu rasanya menjadi semangat gitu loh. Karena itu bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang sangat afdol untuk bersedekah. Ketika Rasulullah ditanya, ayyus sodakoti afdolu, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sodakatu fi Ramadan, bersedekahlah di bulan Ramadan. Kalau kita bahas sedekah itu ada 3 pintu. Sedekah zakat itu ada pintu. Yang pertama infak. Infak itu membelanjakan. Kalau infak bedanya dengan sedekah. Infak itu pasti uang. Nggak ada infak itu barang dan nggak ada infak itu yang non materi. Kalau infak itu barang. Infak itu kalau keseharian kita katakan nafkah. Bapak dan Ibu sekalian, tolong nanti saya dibantu dibaca di Al-Baqarah surah kedua di ayat 215. Bagaimana cara berinfak? Karena saya melihat sekarang ini orang semangat berinfak itu kalau ada dikabari Palestina, dikabari Uighur, itu semangatnya luar biasa. Tolong dibaca Al-Baqarah di ayat 215. Allah menjelaskan, katakanlah Muhammad, madza yunfikuna, apa yang harus diinfakkan, anfakum min khairin, hatta, maksudnya harta yang terbaik. Infaklah dengan harta terbaik. Untuk siapa? Lah ini yang perlu dibaca, nanti tolong ditataburi. Apakah yang saya sampaikan ini memang sesuai dengan ayatnya? Jangan karena nanti ujung-ujungnya takmir minta bantuan seolah-olah ditumplakkan ke takmir. Enggak. Kalau memang ke situ ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Untuk siapa? Pertama, walil walidaini, orang tua. Sekarang tolong Bapak dan Ibu sekalian yang masih punya orang tua, mumpung Ramadan baru hari pertama, sudahkah beliau-beliau ini siap dengan persiapan Ramadan untuk, ya kasarannya
barang-barang makanan itu namanya apa, sembakonya. Tolong dilihat, jangan sampai kita infak kemana-mana ada kerabat yang nggak bisa memenuhi kehidupannya. Orang tua, yang kedua wal akrobina, kaum kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang-orang safal. Jadi yang jelas orang tua dulu, kerabat dulu. Ya apa saudaranya, ya apa ponaannya, ya apa ya apa misalnya. Jangan sampai menghadapi Ramadan mereka kesulitan untuk makan, masih kurang, masih harus kerja keras. Tolong ini diperhatikan. Al-Baqarah 215 supaya kita tahu berinfak itu harus bagaimana. Nanti ya jangan tergiur. Oh, di Palestina di sana orang puasa kesulitan, tolong dibantu langsung sekian puluh juta gitu. Tapi di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh. Saya sering ngomong di daerah atas sana. Saya pernah ke atas sana, Bu, Pak. Saya tanya kepada orang pemangku masjid sana, gimana Pak? Waduh Pak, untuk yang azan zuhur dan asar aja nggak ada. Bukan nggak ada yang Islam, karena orangnya semua cari kerja jauh. Nah itu berarti kehidupannya sangat di bawah minim. Itu seharusnya yang kita pikirkan. Itu tidak salah kok, kita membantu Palestina nggak salah, kita membantu Uyghur nggak salah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, untuk infak sedekah satu aja. Bapak dan Ibu sekalian, sedekah di bulan Ramadan seperti yang dikatakan tadi itu adalah afdol. Pertama, siapa yang membantu takjil, orang yang membuka puasanya, maka dia akan dapat pahala. Orang puasa untuk memperoleh pahala ganda itu pertama membantu orang takjil. Pahala membantu orang takjil, sedekah untuk orang takjil dan pahala puasanya. Tapi jangan salah artikan, aku tak bantu takjil aja nggak ikut puasa. Cukup saya dapat pahala satu aja nggak apa-apa. Syaratnya itu berpuasa kemudian bersedekah untuk takjil. Bukan itu dipisah, no. Kadang ada temen itu yang nakal, loh kalau gitu aku takjilannya Pak, gak usah melok poso, kan oleh pahala satu puasa, itu nggak bisa. Kedua Bapak dan Ibu sekalian, mumpung di bulan Ramadan, Baitur Rahmah membuka pintu sedekah jariyah. Ini khusus saya bicara tentang sedekah jariyah, sedekah yang dibalas tidak putus bagi orang yang bersedekah walaupun dia wafat. Bapak Ibu sekalian, pernah di tempat ini saya pernah menceritakan bagaimana Utsman bin Affan ketika bersama Rasulullah melihat orang antri di sumur, kemudian bilang sama Utsman bin Affan, kalau saja ada orang yang berduit membeli sumur itu kemudian diwakafkan kepada umat, maka dia akan dapat balasan dari Allah yang tak terhingga. Utsman mendengar itu langsung pulang mengambil duit, kemudian dia membeli sumur Raumah, satu-satunya sumur yang dikuasai Yahudi di Madinah. Kemudian dibeli hanya bisa separuh karena Yahudi nggak mau melepas. Tapi setelah dibeli separuh, Utsman mengumumkan semua jamaah, semua umat, kalau ngambil air, ngambillah untuk 2 hari. Sehingga besok kalian nggak usah ngambil. Nah karena ngambilnya 2 hari, besok nggak ada yang ngambil. Yahudi merasa loh nggak ada yang tuku. Akhirnya dijual kepada Utsman. Yang jual beli pertama 12 dirham, yang kedua minta 12 dirham, Utsman nggak mau, 8 dirham, akhirnya dibeli 20 dirham. Apa balasan? Kita pun ingin Bapak dan Ibu sekalian diapresiasi oleh Allah kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti berkenan berwakaf melalui sedekah jariyah yang di Ramadan ini oleh Takmir ditargetkan. Artinya digagas program itu bisa terwujud di Ramadan ini adalah memasang karpet di atas seperti yang di bawah. Karena rupanya takmir itu merasa bersalah, orang-orang disuruh ke atas tapi disuguhi dengan karpet yang seperti itu, tidak seperti yang di bawah. Oleh karena itu dengan tangis sisanya kemudian diputuskan bahwa ayo Ramadan ini kita gagas mencari sedekah jariyah untuk karpet di atas. Karpet itu nantinya Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi tempat sujud para jamaah dan pahalanya akan mengalir ke Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentu kita juga ingin diapresiasi oleh Allah seperti Allah mengapresiasi Utsman bin Affan. Kata Rasulullah, Utsman bin Affan,
sodakohmu didengar oleh Allah menggoncangkan ars. Apakah kita juga nggak pingin nanti sodakoh kita itu akan menggoncangkan ars kayak gitu? Tentunya juga kepingin. Sehingga Allah menurunkan satu ayat untuk mengapresiasi di sodakoh jariyahnya Utsman bin Affan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surgaku. Tentunya kita semua juga ingin diapresiasi oleh Allah pada saat kita bersama-sama secara jamaah untuk mewujudkan, memberikan sedekah jariyahnya untuk mewujudkan karpet yang di atas itu, sehingga yang jamaah di atas dan yang jamaah yang di bawah sama-sama khusyuk dan sama-sama menikmati, tidak bau dan tidak berdebu. Insya Allah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan ada kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah akan memberikan sehat kita, memberikan kuat iman kita, memberikan kekuatan iman kita, sehingga kita bisa menuntaskan puasa ini benar-benar imanan waktu saban, sehingga dosa-dosa kita di masa lalu akan dihapus. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Al-hakumi rabbika fala takunanna minal munzirin. Apa yang saya sampaikan itu semuanya adalah kebenaran Allah, dan jangan ragu dengan kebenaran Allah semua. Semoga hidup kita fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah, dan diwafatkan dengan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.